Puji Tuhan, bergabung kembali di Morning with the Word. Happy weekend. Kemarin kita menyaksikan mungkin film Passion of the Christ. Kemarin kita ingat Yesus mati di atas kayu salib. Dan pagi ini saya mau bagikan beberapa kebenaran yang saya percaya ketika kita tahu kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kita. Bukan buat kita tambah terpuruk, bukan buat kita tambah terikat dosa, tapi buat kita dibebaskan, melangkah lebih jauh di dalam kebenaran Tuhan, melangkah lebih jauh di dalam firman Tuhan. Apa yang terjadi ketika Yesus mati di atas kayu salib, ketika Yesus dihakimi, dipukuli, dihancurkan karena pelanggaran kesalahan kita. Saya mau ingatkan ada kisah di dalam Yohanes 19 ayat 30. Sesudah itu Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus berkata tetelestai, sudah selesai. Ketika Yesus teriak di atas kayu salib, tetelestai, ada banyak golongan orang mendengar itu. Orang-orang yang kerja di bidang ekonomi, orang-orang yang ngerti ekonomi, ketika dengar kata tetelestai, sudah selesai, artinya sudah lunas. Berapapun harganya, sudah lunas. Berapapun yang harus dibayar, sudah lunas. Kata tetelestai artinya sudah lunas. Saudara dan saya dibeli oleh darah yang mahal. Dan harganya sudah lunas. Ini kebenaran yang perlu kita ketahui. Kita bukan milik dosa lagi. Kita bukan milik dunia ini lagi. Tapi kita milik kerajaan sorga. Kita milik Yesus. Dan harganya dibayar lunas. Sudah lunas. Buat orang-orang yang di zaman itu mendengar Yesus teriak tetelestai. Orang-orang yang bergerak di bidang hukum. Mungkin jaksa. Mungkin pengacara. Mungkin aparat-aparat hukum, orang-orang yang ada di penjara mendengar kata tetelestai, artinya hukuman sudah dijalani, hukuman sudah dipuaskan. Seberapa besar vonis yang harus dijalani untuk hukuman yang ada sudah dipuaskan, sudah dijalani. Dan kalau sudah dijalani, ya nggak bisa dihukum lagi karena sudah dijalani. Hukumannya sudah dipuaskan. Waktu Yesus teriak, it is finished, sudah selesai, tetelestai. Orang-orang di bidang hukum mendengarnya. Hukuman sudah dijalani, hukuman sudah dipuaskan. Dan saya paling suka bagian ketiga. Orang-orang yang bergerak di bidang militer ketika dengar tetelestai. Di zaman itu ketika satu kerajaan menyerang kerajaan yang lain, lalu kemudian perangnya dimenangkan, lalu daerahnya dikuasai, mereka biasanya tancapkan bendera, lalu teriak tetelestai. Artinya peperangan sudah dimenangkan, daerah sudah dikuasai. Kita harus tahu kebenaran ini. Peperangan apapun, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah hubungan kita dengan anak kita, masalah-masalah kerohanian kita, masalah-masalah utang-utang, masalah sakit penyakit, peperangan sudah dimenangkan. Saudara harus tahu ini, ketika saudara ada dalam Yesus, saudara jalan bukan dari titik kalah menuju menang, tapi jalan dari titik peperangan sudah dimenangkan. Kita menjalani, menghadapi masalah karena kita tahu masalah sudah dimenangkan, daerah sudah dikuasai. Ketahuilah kebenaran ini. Kemudian di sana dikatakan setelah Yesus berkata sudah selesai, Yesus menundukkan kepalanya. Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kata menundukkan dalam bahasa Yunani, klino. Kata yang sama digunakan ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, serigala punya liang untuk bersembunyi, tapi anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Anak manusia nggak klino. Klino, kata meletakkan klino. Kata yang sama, menundukkan. Anak manusia belum bisa istirahat. Anak manusia Yesus belum bisa istirahat. Yesus belum bisa tenang. Kapan Yesus tenang? Bisa meletakkan, menundukkan kepalanya. Ketika dia sudah memastikan bahwa setiap kutuk yang ada di hidupmu sudah dibayar lunas.
bahwa kemenangan yang harus engkau raih dalam setiap tantangan masalah yang engkau akan hadapi selama engkau hidup di dunia ini, kemenangannya sudah Yesus pastikan. Peperangan sudah dimenangkan, daerah sudah dikuasai. Yesus sudah jamin itu. Ketika semua kutuk yang ada di hidupmu, semua kekalahan yang ada di hidupmu, semua dosa yang bisa membuatmu mengalami keterpurukan dibayar di atas kayu salib. Ketika semua itu Yesus sudah pastikan di hidupmu ada kemenangan. Di hidupmu ada kemenangan. Saya ulang, di hidupmu ada kemenangan. Di hidupmu ada kemenangan. Ketika Yesus pastikan itu di hidupmu ada kemenangan, baru dia tenang. Dia letakkan kepalanya dan dia serahkan nyawanya. Ketahuilah betapa Tuhan mengasihimu. Renungkan kabar baik ini. Dan saya percaya ketika kita tahu ini nggak buat kita tambah terpuruk, membuat kita tambah kompromi sama dosa. Ini buat kita tambah sayang Tuhan, tambah mengasihi Tuhan, tambah taat, tambah dalam kekudusan, tambah bersemangat di dalam hidup. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Buat engkau yang merasa nggak berdaya, merasa kalah, buang semua pikiran dusta iblis itu. Tapi ambil kebenaran ini, bahwa tetelestai sudah selesai, sudah lunas, sudah dibayar lunas. Semua hukuman sudah Yesus jalani, peperangan sudah dimenangkan, daerah sudah dikuasai, dan Yesus sudah memastikan kemenangan ada di hidupmu. Ambil waktu renungkan firman Tuhan. Masing-masing boleh doa. Serahkan semua masalah tantangan di hidupmu. Saya percaya Tuhan jawab doa kita. Tuhan dengar doa kita. Saya mau doa buat setiap kita yang bergabung dengan Morning with the Word. Saya doa yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang susah hati dihibur Tuhan, yang utang-utang Tuhan buka jalan, setiap utang bisa terbayar lunas. Bahkan hamba doa yang butuh jawaban doa, ada jawaban doa yang terbaik yang Tuhan siapkan. Bagikan kabar baik ini kepada banyak orang. Saya percaya ada orang-orang yang perlu kabar ini, supaya bukan hanya saudara yang diberkati, biar keluargamu, temanmu, dan lebih banyak orang diberkati. Tuhan berkati setiap kita. See you